Selamat datang di balik malam. Ketika cahaya padam dan malam membuka rahasia tergelapnya, siapkan dirimu karena kisah kali ini akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mendaki sendirian. Namaku Adi, umurku 26 tahun. Aku hobi naik gunung sendirian. Buatku, naik gunung itu bukan sekadar olahraga, tapi cara buat menenangkan pikiran, menjauh dari keramaian. Tahun 2022, aku memutuskan mendaki Gunung Salak, jalur Cimelati. Tujuanku cuma satu, sampai puncak, turun lagi hari itu juga. Dari awal banyak yang bilang, Salak nggak cocok buat pendaki sendirian, tapi aku nggak terlalu percaya. Aku pikir itu cuma mitos atau cerita horor biasa. Ternyata, aku salah besar. Pagi itu, aku start dari base camp jam 7. Langit cerah, hutan lebat tapi indah. Aku jalan sambil dengerin suara alam, daun kering, burung, suara kakiku sendiri. Tapi saat masuk hutan bagian tengah, hawanya mulai beda. Kayak ada yang ngeliatin dari balik semak. Tapi setiap aku nengok, kosong. Jam 11 siang aku istirahat, makan roti, minum air, lalu lanjut lagi. Tapi anehnya, jalur yang tadinya jelas mulai kabur. Aku sempat berpikir, ini jalurnya kan? Tapi waktu aku balik badan, jalan yang tadi aku lewati hilang. Aku mulai panik. GPS nggak bisa diakses. Kompas digital juga error. Kabut turun cepat, padahal baru jam 3 sore. Aku muter-muter cari jalan. Tapi semua pohon terlihat sama. Hutan mulai gelap, dan akhirnya aku sadar, aku tersesat. Aku terpaksa buka flysheet dan bikin tempat istirahat seadanya. Aku duduk sendirian di tengah hutan, ditemani dingin, suara serangga, dan rasa takut. Sekitar jam 9 malam, aku mulai ngedengar suara-suara aneh. Kayak ada yang jalan pelan-pelan muterin tempatku. Lalu suara perempuan, pelan banget, tangisannya kayak dari kejauhan, lalu makin dekat, aku merem, baca doa yang aku ingat. Tapi suara itu tetap ada, lalu tiba-tiba, sesuatu ngerobek ranting dekat kepalaku, aku loncat. Suara itu berhenti, tapi hawa di sekitarku makin dingin, menusuk. Aku nggak berani buka mata sampai akhirnya aku ketiduran. Jam 6 pagi aku bangun, tapi tempatku istirahat semalam. Bukan jalur pendakian, aku berada di tengah hutan gelap, dengan tanah lembab dan akar-akar besar melintang. Anehnya, ada bekas jejak kaki kecil mengelilingi tempat tidurku. Aku langsung berdiri, ambil tas, dan mulai jalan cepat. Aku cuma pengen keluar dari tempat itu. Saat aku ngelewatin tanjakan curam, aku lihat kabut mulai naik dari bawah. Di balik kabut itu, ada sosok berdiri. Perempuan, bajunya putih kotor, rambutnya panjang menutupi wajah. Dia diam, tapi aku tahu dia ngeliatin aku. Aku mundur pelan-pelan, tapi saat aku ngedip, sosok itu udah gak ada. Yang terdengar cuma suara napas di belakangku. Aku lari, gak peduli luka di kaki, gak peduli napas sesak. Sampai akhirnya aku nemu aliran air kecil dan jalur tanah padat. Itu jalur turun. Aku jalan terus tanpa henti. Jam 2 siang, aku sampai di base camp. Penjaganya kaget lihat aku keluar sendirian dari arah yang jarang dilewati. Dia cuma bilang pelan, "Mas, yang naik sendirian ke atas jarang bisa turun tepat waktu. Kadang nggak turun sama sekali." Aku nggak jawab. Badanku gemetar. Tapi sejak hari itu, aku nggak pernah naik gunung sendiri lagi. Gunung itu bukan sekadar alam dan keindahan. Kadang, ada sesuatu yang tidak terlihat, yang hidup di dalam heningnya hutan. Dan mereka tidak suka ketika kita terlalu lama di wilayah mereka. Kalau kamu punya pengalaman horor nyata, di rumah, di jalan, atau bahkan di gunung, tulis di kolom komentar atau kirim ke kami. Siapa tahu kisahmu yang kami angkat selanjutnya.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya. Sampai jumpa di Balik Malam.